Halo, sahabat ASN. Perkenalkan, saya Cita Diana, peserta Latsar Angkatan 46, kelompok 2 dengan nomor daftar hadir 18, CPNS 2022, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan video jurnal saya yang berisi tentang learning journal, agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Teknis pembelajaran pada pelatihan dasar distance learning adalah dengan metode sinkronus dan asinkronus. Pada metode sinkronus, peserta dan tutor melakukan pertemuan tatap muka melalui video conference menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Dan pada metode asinkronus, peserta secara bebas mengakses materi agenda 1, 2, 3, dan 4, serta mengerjakan penugasan secara offline sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Pembelajaran distance learning ini dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Arif Rofik, MSI, Widya Iswara dari BPSDM Provinsi Jawa Timur. Selaku tutor, beliau memberikan pemantapan dan penguatan materi yang telah diperoleh peserta dari MOOC. Pada proses pemantapan materi, tutor akan mengarahkan peserta untuk berdiskusi secara ringan namun menarik. Kemudian, beliau juga akan mengarahkan mengenai pengerjaan tugas yang akan dilakukan secara asinkronus. Lalu kemudian akan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Yang pertama, agenda 1. Agenda 1 berisi 3 materi utama, yakni wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan kesadaran akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada wawasan kebangsaan ini, peserta mempelajari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia hingga tercapainya kemerdekaan Indonesia, serta terbentuknya 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Materi selanjutnya, analisis isu kontemporer. Pada materi ini, peserta mempelajari tentang konsep perubahan lingkungan strategis dan modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Modal yang dimaksud adalah modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika dan moral, dan terakhir modal kesehatan. Lalu isu-isu strategis kontemporer yang membahas mengenai isu-isu yang saat ini berkembang di tengah masyarakat, seperti korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundry, proksi luar, cybercrime, hate speech, dan hoax. Selanjutnya, peserta mempelajari teknik tapisan isu seperti AKPL dan USG, juga teknis analisis isu seperti mind mapping, SWOT, dan analisis lainnya. Materi terakhir dari agenda 1 adalah kesiapsiagaan bela negara. Bentuk kesiapsiagaan bela negara terdiri atas cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan bela negara. Sikap bela negara dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti mematuhi peraturan lalu lintas, mencintai dan melestarikan budaya bangsa, menjadi pegawai yang bertanggung jawab dan berintegritas, serta menghargai perbedaan, menghormati keanekaragaman budaya, ras, suku, dan agama. Demikian learning journal yang saya peroleh dari agenda 1. Agenda 2. Pada agenda 2 ini, peserta Latsar CPNS mempelajari nilai-nilai dasar ASN, yakni berakhlak. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan. Pada nilai dasar ini, seorang ASN diharapkan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan,
serta melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian, akuntabel. Pada nilai dasar ini, seorang ASN diharapkan untuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya, kompeten. Pada nilai dasar ini, seorang ASN diharapkan untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nilai dasar harmonis. Pada nilai dasar ini, seorang ASN diharapkan untuk menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian, loyal. Pada nilai dasar ini, seorang ASN diharapkan untuk memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Nilai dasar selanjutnya adalah adaptif. Pada nilai dasar ini, seorang ASN diharapkan untuk cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Dan nilai dasar terakhir adalah kolaboratif. Pada nilai dasar ini, seorang ASN diharapkan untuk memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Pada agenda 2, bertujuan agar CPNS menjadi ASN yang paham dan dapat mengamalkan core value berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ASN dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian learning journal yang saya peroleh dari agenda 2. Agenda 3. Pada materi agenda 3, membahas kedudukan ASN dan peran ASN dalam kerangka NKRI yang dijabarkan menjadi 2 secara garis besar, yakni manajemen ASN dan smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam materi manajemen ASN, peserta diharapkan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN, yang mana hak ASN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, termasuk kelembagaan dan jaminannya. Dan mekanisme pengelolaan ASN yang berisi tentang manajemen PNS dan P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, bagaimana sebuah organisasi dijalankan, bagaimana sistem informasi ASN dikemas dan dilaksanakan, serta bagaimana penyelesaian sengketa bila mana ada permasalahan di unit kerja. Materi kedua dan terakhir pada agenda 3, yakni Smart ASN. Pada Smart ASN membahas mengenai literasi digital, pilar literasi digital, serta implementasi literasi digital dan implikasinya. Literasi digital diartikan sebagai kecakapan menggunakan internet dan media digital, yang mana metode pengukuran tingkat kompetensi, kognitif dan afektif masyarakat dilihat dari kurikulum digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Pilar literasi digital berdasarkan pada kecakapan literasi digital yang bagus, tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Dan keempat pilar yang menopang literasi digital, yaitu etika budaya, keamanan, dan kecakapan dalam bermedia digital. Implementasi literasi digital dan implikasinya, di mana literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat
untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara. Demikian jurnal learning saya selama mengikuti pelatihan dasar CPNS. Semoga bermanfaat.